Assalamualaikum, hai, saya Erna. Saya mau sharing lagi nih teman-teman. Kali ini saya bikin 3 macam kue, tapi cuman dalam satu adonan. Dalam satu adonan ini sebenarnya masih banyak beberapa kue yang bisa kita bikin, tapi kali ini saya cuman bisa bikin 3 macam kue. Teman-teman bisa lihat ya, kali ini saya lagi bikin bunga nih. Dan ini enak banget loh. Cara membuatnya itu sederhana, tapi hasilnya bagus. Nah, kali ini tuh saya bikin 3 macam kue, yaitu kue bakpao, kemudian ada donat, dan satu lagi ada roti gepeng. Yang bikin praktis itu, satu kali ngadon bisa jadi berbagai macam kue. Jadi makannya itu nggak bikin bosen. Ini dia gambar kue-kue yang akan kita bikin. Ini cocok untuk cemilan dari kalangan anak-anak sampai kalangan orang tua. Sekarang langsung kita bikin yuk. Sebelum bikin, teman-teman jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, bunyiin lonceng, kemudian kalian komen. Yang sudah dukung terima kasih ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini resep-resepnya bisa kalian baca. Dan ini tepung terigunya 1 sendok munjung sampai kayak gunung gitu. Jadi bukan 1 sendok peres. Kalau peres itu pas-pas sama permukaan sendok, tapi kalau ini 1 sendok munjung kayak gunung. Kali ini saya pakai tepung terigu yang merek Mila, dan ini tepung serbaguna. Sekarang kita lanjutin masukkan ragi instannya. Saya pakai merek Saf Instan. Ini 1 sendok teh peres aja ya, jangan banyak-banyak, karena segini aja udah cukup banget. Untuk merek terserah aja kalian mau pakai apa, yang penting fungsinya sama. Ini ubi kuning udah saya hancurkan dan sebelumnya itu udah dikukus, kemudian dihancurkan sampai lembut. Lalu ini ada garam dan gula. Ubi kuningnya bisa kalian kukus atau kalian rebus. Dan kalau kalian nggak ada ubi kuning atau keledek, kalian bisa skip. Tanpa keledek kalian juga bisa kok bikin kue ini. Kemudian cairannya saya pakai susu. Kalau kalian nggak punya susu cair, bisa pakai susu bubuk, atau bisa juga kalian pakai air biasa aja. Jadi nggak usah dibawa ribet ya, pakai aja yang ada. Lalu kalian campurkan bahan-bahan yang sudah kita cemplungin ke tepung tadi, dicampur sampai semuanya itu rata. Kalau kalian ngaduknya pakai tangan, jangan lupa cuci tangan. Untuk masukkan susunya itu perlahan-perlahan aja, jangan langsung semua dimasukkan. Nanti kita sendiri yang rempong untuk mengaduknya. Kalau saya 2 ronde masukkan susunya ke tepung. Sekarang waktunya untuk mengaduk hingga rata dan hingga menggumpal. Kali ini saya mengadonnya tidak sampai kalis ya. Cukup tercampur rata dan sampai menggumpal jadi satu. Kemudian kalian bisa tambahkan minyak makan. Kalau kalian tidak suka menggunakan minyak makan, kalian bisa menggunakan margarin yang dilelehkan. Kalau pakai margarin pasti wanginya lebih enak, kemudian rasanya juga bakalan lebih gurih. Untuk bahan-bahannya disesuaikan saja, mana yang ada dipakai aja ya. Nah, jadi tuh saya cuman ngadon-ngadon biasa aja, nggak sampai kalis. Karena untuk mendapatkan adonan yang kalis itu perlu waktu yang cukup lama untuk mengadonnya. Tapi kalau misalnya kalian punya waktu yang senggang, nggak ada salahnya kok kalian mengadon sampai kalis, sampai lembut banget. Kalau di video ini tidak sampai kalis, cuman sampai tercampur rata dan bergumpal jadi satu. Kalau sudah, kalian istirahatkan adonan, kemudian tutup pakai serbet atau kalian bisa tutup pakai plastik. Nah, sampai kayak gini adonannya, sekarang udah 2 kali lipat besarnya dari yang tadi. Karena saya bikinnya di cuaca hujan dan dingin banget, jadi ada trik baru nih. Sediakan air hangat cenderung panas, kemudian letakkan adonan di atasnya. Walaupun hujan, ragi tetap bisa berkembang. Kalau cuacanya panas, kalian nggak perlu ngasih air panas di bawah adonan ya. Waktu kalian mengistirahatkan adonan dan ditutup dengan serbet, dan
Meletakkan adonan di atas air hangat cenderung panas itu tips untuk pas musim hujan aja. Jadi kalau musim panas jangan dipakai tips ini, karena ragi itu suka yang hangat-hangat. Sekarang waktunya kita membagi adonan menjadi 3 untuk 3 macam kue. Untuk ukurannya disesuaikan aja ya. Potongan pertama kita akan membuat kue pau yang berbentuk bunga. Tara, ini dia kuenya. Pertama-tama kalian bisa membentuk adonan menjadi panjang, lalu dipotong menjadi 6 bagian. Kalau untuk ukuran diameternya itu terserah kalian, kalau mau bunganya besar berarti agak dibesarkan. Kalau kecil seperti ini kalian bisa menyesuaikan aja. Untuk menggepengkan adonannya terserah kalian mau pakai apa, yang penting adonannya bisa gepeng. Bisa pakai rolling pin atau kalau nggak ada bisa pakai gelas. Untuk menggulungnya satu arah ya, kemudian agak digulung-gulung sedikit biar padat. Nah, kalau sudah padat bisa kalian langsung potong, jadi deh bunganya 2 bagian. Lalu kalian bisa merapikan bagian kelopak-kelopak bunga dan bagian bawah bunga agar tidak mudah lepas setelah dikukus. Jangan lupa dirapikan lagi ya, biar hasilnya lebih bagus. Ye, sudah selesai pau bunganya. Sekarang kita lanjut membuat donat. Sekarang kita siapkan dulu adonannya. Dipotong jadi beberapa bagian sesuai selera. Untuk ukuran besarnya juga sesuai selera aja ya. Nah, kemudian dibulat-bulat dan saya pipihkan. Setelah dipipihkan, tinggal dibolongin bagian tengahnya, bisa pakai mulut botol atau bisa pakai cetakannya. Sekarang kita lanjut bikin pau. Kita potong adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Untuk ukurannya pokoknya sesuai selera aja. Lalu kalian bulatkan dan dipipihkan. Kemudian kalian berikan inti sesuai selera juga. Lalu dibuletin. Jadi deh. Lanjut, sekarang kita membuat roti gepeng. Rotinya ini kita bikin tanpa oven ya. Kalian pertama bisa membulatkan adonan, kemudian kalian pipihkan. Bentuknya agak sedikit memanjang. Kalau bentuk sih sebenarnya sesuai selera aja. Roti gepengnya saya isi inti kelapa juga. Kita udah selesai membentuk pau bunga, pau bulat, kemudian ada donat dan roti gepengnya. Sekarang kita lanjutkan memanaskan kukusan. Ini kukusannya sudah panas. Saya langsung mau masukkan kue paunya. Kalau mengukusnya kita urutkan dari yang pertama kita bentuk ya, biar hasilnya bagus. Lalu ditutup, tunggu kurang lebih 15 menitan. Tada, paunya pun mengembang sesuai bentuknya. Bunganya juga semakin mekar dan membesar. Ini udah matang ya. Sekarang kita lanjut hidupkan kompor dengan api sangat kecil dan kita letakkan teflon tanpa minyak, kita panggang. Sekarang ditutup, masing-masing sisi itu kita panggang kurang lebih 10 menit. Nah, kalau sudah dibalik kayak gini, kita tutup lagi dan kita tunggu 10 menit. Roti gepeng tanpa oven sudah selesai. Sekarang tinggal kita hidangkan. Ternyata pakai teflon tuh hasilnya bagus juga loh. Sekarang sudah selesai roti gepeng, kita berikan minyak, kita lanjut untuk menggoreng donatnya. Tunggu minyak panas baru kita letakkan donatnya ya. Tips agar donatnya tidak banyak minyak. Kalian saat menggoreng harus 1 kali balik. Jadi kalau misalnya bagian bawahnya sudah agak kering, langsung kalian balik dan jangan dibolak-balik. Kalau sudah masak, tinggal ditiriskan. Tara, Masya Allah, sudah selesai kue-kuenya ini. Cantik-cantik, menul-menul, mulus-mulus. Padahal ini tanpa diulen kalis, tapi hasilnya lumayan bagus. Jadi bisa hemat tenaga dan hemat waktu. Sekarang kita lihat secara keseluruhan. Nah, ini pau bunganya itu bagus banget. Pau bulatnya juga bagus, menul-menul gitu, terus dia mulus, tidak keriput. Bagian dalamnya juga cantik, lembut banget tuh. Kalian bisa lihat kan? Kalau donatnya, bagian luarnya itu crispy dan bagian dalamnya itu Masya Allah lembut banget. Sekarang bagian roti gepengnya. Wah, bagian luarnya tampak bagus ya, kekuning-kuningan gitu dan kering. Bagian dalamnya juga lembut karena satu adonan, jadi semuanya lembut.
Sekarang kita mau pretelin bunganya. Sebenarnya sayang sih mau dipretelin karena masih bagus. Kalian bisa lihat ini lembut juga ya. Sekarang waktunya mencicipi. Sekarang waktunya kalian untuk mencoba. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, bunyiin lonceng, dan komen. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.